Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita bisa bertemu di dalam program Selah yang kita saksikan di hari Selasa dan hari Jumat. Kita percaya program ini akan terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk melewati hari-hari yang bisa saja kita melewati waktu yang sulit, waktu-waktu yang mungkin berat, tapi kita percaya lewat program Selah ini firman Tuhan yang disampaikan itu memberikan kita kekuatan. Amin. Dan mari sebelum kita menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Satu hati kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, bahkan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pada waktu kami menyembah Tuhan dan pada waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh Engkau berbicara dalam hati kami untuk apa yang kami perlu lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami diberikan bahkan kesegaran yang baru oleh karena firman-Mu. Terima kasih, kami mau menyerahkan waktu Selah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Sore Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ada tanpa keberadaan orang lain. Artinya keberhasilan, pencapaian dan semua yang kita dapat bukan karena kita semata, melainkan semuanya dari Tuhan dan jalan-jalan Tuhan yang bisa saja terjadi akibat campur tangan atau bantuan dari orang-orang sekitar kita. Contohnya orang tua yang melahirkan kita, ya, membesarkan bahkan mengajar kita banyak hal dalam hidup ini. Di samping juga ada orang-orang yang mungkin mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tidak lepas dari bantuan atau dukungan mereka, sehingga kita terus dipersiapkan, kita bahkan terus dibimbing untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang grateful heart atau hati yang penuh dengan ucapan syukur, yang akan kita lihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan, yaitu di Efesus 1 ayat 16 berkata demikian. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang mengatakan bahwa dia mengucap syukur karena jemaat di sana. Dan bagaimana dia mengingat mereka di dalam doa-doanya. Begitu juga di Filipi 1 ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian halnya juga di dalam Filipi 1 ayat 3 ini juga Paulus berkata bahwa dia mengucap syukur setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi. Di Kolose 1 ayat 3 juga berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Paulus selalu mengingat jemaat-jemaat yang Tuhan memang taruh di dalam hatinya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka dan bagaimana kedekatan Paulus dengan jemaat-jemaat tersebut. Bahkan kepada Filemon pun dia mengatakan hal yang sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Di Filemon 1 ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang dari setiap surat ini, baik itu surat untuk jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, Kolose, bahkan kepada Filemon, sebenarnya latar belakangnya adalah Paulus menulis kepada jemaat-jemaat ini, bahkan kepada Filemon secara pribadi, itu pada saat dia berada dalam penjara. Kita bisa membayangkan seseorang berada dalam penjara, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk memberikan dorongan untuk orang lain. Karena
dia sendiri perlu dihibur, dia sendiri perlu dikuatkan ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan Paulus untuk berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada. Dan salah satu tujuan dari penulisan ini sebenarnya untuk menguatkan mereka, untuk menguatkan jemaat supaya tetap berada dalam panggilan Tuhan. Bahkan ada beberapa ayat yang kalau Bapak Ibu melihat di ayat-ayat selanjutnya di Efesus dikatakan bahwa mereka perlu mengingat bahwa mereka itu sudah dipanggil, mereka tidak harus berhenti untuk mengikut Tuhan karena ada panggilan yang luar biasa. Di samping itu juga sebenarnya begitu banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada. Supaya apa? Supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Dan ini yang kita mau belajar Bapak Ibu dari ayat yang tadi. Bagaimana kita belajar untuk mengucap syukur terhadap orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sudah tidak bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini juga masih bersama-sama dengan kita. Untuk kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Setidaknya ada dua hal yang kita akan belajar di sini. Yang pertama, kita perlu bersyukur untuk orang-orang yang sudah memimpin hidup kita dalam kita mengenal Tuhan. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, yang bersama-sama dengan kita saat ini, yang membangun bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, kita tidak bersyukur karena orang lain lebih buruk dari keadaan kita. Banyak yang mengatakan begini, bersyukur ya, saya bersyukur karena di luar sana ada yang lebih miskin dari saya, atau ada yang lebih kekurangan. Saya bersyukur masih bisa makan nasi tempe, di sana cuma bisa makan nasi saja. Bukan karena itu, kita bersyukur bukan karena ada orang yang lebih sulit dari hidup kita. Atau kita bersyukur bukan karena orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita, bukan seperti itu. Tapi kita mau belajar bersyukur karena hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa begitu baiknya Tuhan, bahkan Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk membawa pengucapan syukur yang lebih lagi. Jadi tujuan dari pengucapan syukur itu bahkan bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada masalah kalau kita bersyukur karena pekerjaan baik, ya. Itu hal yang normal. Waktu Bapak Ibu, setiap kita mungkin dapat pekerjaan yang baik ya, atau kenaikan gaji, ya kita bersyukur untuk hal-hal yang artinya kita mendapatkan berkat. Kita mendapatkan ada orang yang mungkin memberi sesuatu sama kita. Kita bersyukur untuk hal seperti itu. Tetapi kita juga mau bersyukur, kita mau melihat bagaimana ada pribadi-pribadi, ada orang-orang, ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan tempatkan, yang kadang kita sering lupa Bapak Ibu. Dan kadang kita ignore, kita mengabaikan orang-orang tersebut. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bersyukur untuk orang-orang yang sudah memimpin kita. Kita perlu belajar untuk bersyukur dan berterima kasih atas setiap orang yang sudah memimpin kita dalam Tuhan. Mungkin mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka sudah tidak bersama-sama saat ini dengan kita. Tetapi satu hal yang kita perlu belajar bahwa kalau kita bisa mengenal Tuhan sampai saat ini, itu karena ada orang-orang yang memimpin. Ada orang-orang yang bahkan membayar harganya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang memfollow up kita. Ada orang-orang yang datang mungkin pada saat itu juga kita gak mau bertemu dengan mereka. Kita menolak mereka. Tapi mereka dengan setia memfollow up kita. Mereka dengan setia datang untuk memberitakan kebenaran buat kita. Dan kita bisa mengenal Tuhan. Kita perlu bersyukur untuk orang-orang tersebut. Saya punya beberapa contoh Bapak Ibu yang saat ini memang sudah tidak bersama-sama dengan saya pribadi, dalam arti sudah tidak berada dalam satu organisasi. Tetapi saya bersyukur kalau saya bisa mengenal Tuhan saat ini karena ada mereka yang dengan setia melayani saya pada saat itu. Saya ingat saya menerima Tuhan ya sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya, artinya sudah lama, dan saya melihat Tuhan begitu baik. Dan saya juga mengingat bagaimana apa yang mereka sudah lakukan dalam kehidupan saya. Bagaimana mereka memberikan bantuan, kontribusi. Mereka memperhatikan. Dan saya percaya bahwa bahkan saya tidak bisa membalas itu semuanya. Tapi saya belajar untuk bersyukur.
tidak melupakan apa yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupan saya pribadi. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Dan yang kedua, mari kita bersyukur untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan menempatkan atau Tuhan menaruh orang-orang yang saya percaya bukan karena kecelakaan Tuhan menaruh orang-orang dalam kehidupan kita. Tetapi karena ada rencana dan rancangan Tuhan. Orang tua kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, bahkan pemimpin kita yang bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Teman sekerja kita, orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan yang sama, di dalam apapun yang kita ada saat ini. Orang-orang yang memimpin kita bersama-sama dengan kita. Bahkan bisa jadi mereka juga orang-orang yang mungkin sering mengkritik kita. Mereka mungkin orang-orang yang sering kalau kita katakan rasanya tidak ada hal-hal yang mungkin bisa saja tidak membangun kita. Tapi Tuhan tempatkan untuk sebenarnya untuk membentuk kita supaya kita mungkin semakin sabar. Mungkin kita semakin lebih baik lagi. Kita perlu belajar untuk bersyukur. Sama seperti Paulus katakan, aku bersyukur kepada Allahku karena kamu. Bisa nggak kita katakan kepada orang-orang di sekeliling kita dan mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena ada kamu. Karena ada pemimpin seperti kamu. Atau ada karena teman sekerja seperti kamu. Atau bisa nggak kita datang kepada orang tua dan mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena papa mama. Atau sebagai orang tua, bagaimana kita melihat anak-anak kita dan kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur memiliki anak-anak seperti ini. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, mereka bukan orang-orang yang sempurna. Amin. Karena apa? Karena kita pun bukan orang yang sempurna. Tetapi dengan adanya mereka, kita perlu mengerti, kita perlu sadari Bapak Ibu. Adanya mereka justru akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Adanya mereka dalam kehidupan kita tidak pernah tahu bahwa dengan bisa saja masalah yang terjadi, percecokan mungkin yang terjadi, kesalahpahaman yang terjadi di antaranya. Kita tahu bahwa itu bisa juga menjadi cara-cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti satu dengan yang lain. Bahkan kita semakin dewasa. Kita bisa semakin mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk saudara-saudara sekeliling kita. Jadi kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Melalui orang-orang di sekeliling kita. Melalui jemaat Tuhan. Ya, saudara-saudara seiman yang selalu mensupport kita untuk apa? Untuk semakin giat melayani Tuhan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jangan kita punya pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita tahu peribahasa seperti ini ya. Habis manis sepa dibuang. Atau kacang lupa pada kulitnya. No, enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu kalau kehidupan kita bisa jadi seperti ini. Kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu karena ada orang-orang lain yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita syukuri. Bukan syukurin ya, tapi syukuri. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Bapak Ibu, orang yang tidak bisa bersyukur sebenarnya adalah orang yang tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu untuk kita membuka mata hati kita. Supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari orang-orang di sekeliling kita. Dari orang-orang yang membantu kita. Yang menolong kita. Seperti Paulus berkata kepada Filemon, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dalam aku mengingat engkau Filemon. Karena pada waktu Paulus berada di dalam penjara, Filemon mengunjungi dia. Filemon bahkan mensupport dia. Dan itu hal yang mengingatkan Paulus. Demikian halnya sebagai orang percaya pada saat ini Bapak Ibu. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan. Sebagai anak, saya mau bertanya kepada kita semuanya. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur buat orang tua kita. Ada waktu di mana kita perlu datang kepada orang tua dan mengatakan,
Papa terima kasih, Mama terima kasih. Sebagai orang tua, kita juga perlu bersyukur untuk memiliki anak-anak yang mungkin tidak taat sama kita. Mungkin anak-anak yang sering tidak dengar-dengaran, tapi kita perlu mengambil waktu untuk bersyukur. Datang dan mengatakan terima kasih. Bahkan untuk anak-anak kita, suami istri, ya. Kenapa kadang suami istri bertengkar, ya, ngalami percecokan yang begitu tinggi? Karena apa? Karena kita sudah tidak lagi melihat apa yang baik, apa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada pasangan kita. Jadi sebagai suami istri, mari ambil waktu untuk bersyukur. Apapun keadaan istrimu, apapun keadaan suamimu, ambil waktu dan mengatakan, aku bersyukur memiliki istri seperti engkau. Sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, kita punya anak buah mungkin di perusahaan. Ya, kadang sebagai pemimpin, sebagai pimpinan atau sebagai bos, ya, kadang kita lupa kalau kita bisa diberkati lewat pekerjaan kita karena ada orang-orang yang bekerja buat kita, buat perusahaan yang kita pimpin. Mari ambil waktu untuk mengatakan terima kasih. Datang kepada mereka, kumpulkan mereka dan katakan terima kasih. Kau sudah bersama-sama membangun perusahaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Baby yang baru lahir, anak yang baru lahir. Kenapa pada waktu dia lahir pertama kali dia nangis? Karena dia membutuhkan pertolongan. Setiap kita juga membutuhkan pertolongan satu yang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. So mari kita bersyukur Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu untuk mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Sudah memberikan investasi waktu, memberikan investasi, bahkan mungkin menolong kita di dalam finansial. Dan kita mengatakan terima kasih. Dan kembali ucapan syukur kita itu kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur itu semuanya. Tuhan menaruh orang-orang di sekeliling kita untuk membangun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Dari apa yang Rasul Paulus lakukan Tuhan terhadap jemaat di Efesus, Filipi, jemaat di Kolose, bahkan terhadap Filemon. Bagaimana dia mengingat mereka di dalam doa-doanya dan bersyukur kepada Engkau. Demikian juga kami Tuhan. Kami belajar untuk bersyukur kepada setiap orang-orang Tuhan yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Orang tua kami, anak-anak kami. Tuhan, bos kami atau pimpinan kami. Anak-anak buah yang Tuhan percayakan. Karyawan yang Tuhan percayakan. Semuanya Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami yang mensupport kami, yang bersama-sama. Tuhan, kami berdoa. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami belajar untuk terus bersyukur Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, yang mendengar, yang belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, menyaksikan program ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar ada ucapan syukur yang akan terus mengalir dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.